Oh, ini dia rupanya. Yang ngaku-ngaku sakti. Kakek tua dari mana? Sampai kamu pasang-pasang foto Nyi Roro Kidul, foto Limbat. Apa maksud kamu, kakek tua? Siapa lagi? Kenapa kamu diam saja? Apa yang kamu pegang, kakek tua? Sebutkan, apa yang kamu pegang? Tidak. Tidak. Bicara. Tidak. Kalau mau adu kesaktian, jangan macam konten-konten itu. Langsung sama saya. Kain apa yang kamu berikan? Kamu pegang? Jangan. Berikan kepada saya. Jangan. Atau saya dengan cara kekerasan. Bicara. Kamu pura-pura bisu atau gila, atau memang pura-pura gila. Berikan kepada saya kain itu. Apa? Kain hitam itu yang kamu pegang? Ataukah itu kain gombal? Ataukah itu kain nih yang nggak bermanfaat? Berikan kepada saya, atau saya dengan cara kekerasan. Tidak. Bicara kamu, kakek tua. Tidak. Aku tidak berikan. Kenapa tidak kamu berikan? Ini dari Eyang Guru. Eyang Guru mana yang memberikan itu kepada kamu? Tidak. Ini bukan untukmu. Apakah itu cukup sakti sehingga kamu pertahankan itu? Coba sebutkan, atau saya dengan cara kekerasan saya. Kalau memang itu sakti, buktikan. Jangan. Jangan adu kekuatan di sini. Jangan. Atau saya, kalau kamu tidak memberikan, kakek tua, itu terpaksa dengan cara saya sendiri, dengan cara saya kekerasan saya sendiri. Jangan. Jangan. Berikan kepada saya, atau saya lakukan dengan cara kekerasan. Cepat berikan kepada saya, kakek tua. Atau saya mulai lakukan kekerasan. Sini kain itu. Tidak. Atau dengan cara kekerasan saya. Berikan atau tidak? Atau saya Jangan. Jangan. lakukan sekarang. Jangan. Si, berikan kepada saya. Tidak. Ini bukan untukmu. Ini bukan untukmu. Berikan kepada saya. Berikan. Kain apa ini? Ini yang dibilang dari gurumu yang sakti, kata Mandraguna. Jangan. Ini Jangan. hanya kain. Jangan. Jangan. Atau saya ingin saya buktikan Jangan. sakti atau tidak. Jangan. Beri. Atau saya buktikan. Saya buktikan ini kain. Wah. Wah. Kain apa itu? Siapa yang memberikan kain itu? Atau kamu memang bersekongkol dengan Rey? Atau Sebetulnya kain itu yang memberikannya si Rey? aku kasihan kepada kamu. Kenapa kain seharga ini engkau akan rusak, engkau akan injak? Sudah pasti pada akhirnya kau akan kena imbasnya. Kain apa yang kamu berikan? Aduh. Kau tidak perlu tahu kain apa ini, karena kain ini Ah, bukanlah kain untukmu, tapi kain untuk para netizen. tidak mungkin. Itu pasti bisa saya milikin. Atau itu saya akan injak-injak sekali lagi. Kau tidak akan pernah bisa. Kau tidak akan pernah bisa memiliki kain ini. Karena kain ini adalah kain pemberian Eyang Guru. Siapa yang gurumu? Yang Kau tidak memberikan perlu kain? tahu. Ah, Eyang Guru bukan sembarang Eyang. Eyang Guru juga bukan orang yang bisa ditemui orang-orang seperti dirimu. apakah itu yang gurumu yang bernama Mas Rey? Memang Eyang Guruku. Eyang Guruku adalah sahabat Mas Rey. Tapi Eyang Guruku bukan Mas Rey. Dia adalah seorang yang jarang sekali muncul. Adapun pakaiannya adalah serba putih.
Oh, kalau memang seperti itu, memang itulah buktinya kain itu. Saya sudah tidak tahan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Aduh, bila kau menyadari kesalahanmu, maka saya pun akan memaafkan. Tapi ingat, jangan sampai kalian mengumbar-ngumbar apalagi kau menuduh bahwa ini adalah sekedar konten. Bagaimana kau mengatakan bahwa ini adalah sekedar konten? Pak, saya mohon maaf. Ternyata ini bukan sekedar konten. Iya. Dan ternyata kain itu benar-benar sakti. Dari mana kau mengetahui kain ini ada di tanganku? Karena saya sudah kena karmanya sendiri. Saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Ternyata kain itu memang benar-benar sakti. Maafkan saya. Ya, hentikanlah. Duduklah dengan baik. Sebetulnya, kamu mengetahui kain ini dari mana? Saya sebenarnya tidak mengerti kain itu dari mana. Tetapi yang saya lihat kain itu seperti kain gombal yang tak berarti. Itulah, makanya seseorang itu jangan hanya melihat lahirnya. Tapi lebih dari itu, seseorang harus melihat apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Kain ini memang sekilas adalah kain biasa. Tetapi bila kau mengetahui, kain ini adalah kain penutup Ka'bah. Di mana kain ini banyak sekali orang yang berminat. Jadi kau jangan hanya sembarangan mau merebut kain ini. Saya mohon maaf karena saya tidak mengetahui bahwa kain itu adalah kain Ka'bah. Dan saya kira kesaktian sayalah lebih dari segalanya ketimbang kain itu. Iya. Saya mohon maaf. Iya. Kau tadinya mengatakan bahwa ini adalah sekedar konten. Konten dari mana? Ini adalah real dan kenyataan. Bila kau membangun narasi dan seakan-akan mengatakan bahwa ini hanya sekedar konten, itu salah. Salah. Katakanlah semua. Apa yang terjadi pada dirimu sehingga kau datang ke sini dan menginginkan kain ini? Dan kain itu saya kira tidak sakti. Dan kain itu kenapa kok dipertahankan? Makanya saya ingin buktikan kain itu. Karena ya sayalah yang paling sakti di sini. Dan saya tidak tahu kalau kain itu memang benar-benar sakti dan memang ini bukanlah konten. Memang nyata ini sakti kainnya dan tidak bukan konten. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya maafkan. Saya menyadari terhadap orang-orang yang belum mengetahui. Tetapi setelah kalian mengetahui, maka jangan sekali-kali menghina. Jangan sekali-kali menghujat. Jangan sekali-kali apalagi melempar dan mau menginjak. Yang pada akhirnya kau sendiri yang akan menderita. Apabila kau sudah menderita, maka penderitaanmu itu tidak hanya kau rasakan, tetapi keluargamu juga akan merasakan. Bagaimana? Baik, kakek. Saya tidak mengerti dan baik atas sarannya. Dan saya memohon maaf. Sekali lagi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya mohon maaf karena memang sudah terbukti nyata ini bukan hanya sekedar konten, tapi ini memang nyata kain yang sangat sakti yang dari Ka'bah. Saya menyadari bahwa ilmu saya tidak ada apa-apanya dibandingkan kain hitam itu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada tamu rupanya. Oh, ini yang dinamakannya Masri. Iya, ini Basrah. Saya memohon maaf Basrah. karena saya tadi sudah melakukan kesalahan yang tidak perlu semestinya saya lakukan. Karena saya telah menginjak-injak kain hitam itu yang dari Ka'bah.
Sebetulnya begini, Gimana? kedatangan dia ke sini Heeh. itu kalau saya baca hanya untuk membuat onar. Dia ini seorang paranormal yang tidak rela apabila di daerahnya itu dijadikan konten yang kata lain adalah bohong-bohongan. Jadi semua ini dikira dia itu konten, sehingga dia merebut kain ini. Tapi dengan kain ini yang sudah dilindungi oleh lafaz-lafaz Allah di dalamnya, maka ketika dia mau menginjak, dia sakit dan jatuh. Ceritanya begitu, Mas Rai. Tapi Mbak Sidik di sini nggak ada keributan kan? Saya dihajar, Mas Rai. Hmm? Tapi saya memilih diam daripada membalas. Karena begini, saya menghajar dia karena dengan cara halus saya memohon. Maaf. Jenengan di sini kan tamu, ya. Jenengan tamu di sini. Jenengan seorang spiritual, guru spiritual bahkan. Siap. Saya memang guru spiritual. Jadi seorang guru spiritual itu kan paham tentang toto kromo. Nah, ada kita masuk ke tempat orang itu ada namanya adab, ya. Jadi udah nggak masanya lagi, udah nggak zamannya lagi sosok sakti. Apa yang saya tampilkan di YouTube bukan berarti saya sosok sakti, enggak. Saya miris gitu. Lihat orang yang hidupnya lurus saja, rumah tangganya bagus-bagus aja, gara-gara oknum, ya, oknum yang sengaja menghancurkan keluarga, bukan seperti itu, Mbak? Iya. Nah, ya mungkin saja kita waktu itu ada di lokasinya dia karena memang ada kejadian itu, benar Mbak ya? Iya. Makanya apa hubungannya jenengan tiba-tiba datang kemari sampai ada niat nggak niat, memang di meja ini. Iya, Sekali katanya lagi, Mas Rai. Katanya dia datang ke sini karena sering melihat YouTube, Oh, korban itu. Ya. korban YouTube. Karena saya melihat banyak, ini hanya mungkin saya lihat seperti sekedar konten. Jadi inilah saya buktikan apakah benar ataukah ini hanya sekedar konten. Jadi Jadi gini, sekali lagi saya mohon maaf, Mas Rai. YouTube itu saya buat juga karena kan YouTube tuh ada uangnya. Saya mencari penghasilan itu kan dari YouTube, itu media sosial, nggak salah dong. Jadi bijaklah untuk memilih, menilai gitu loh. Kalau jenengan datang memang tujuan untuk hal seperti itu, tanya langsung ke saya, temui saya dan nomor admin di situ, tanya. Datang mari baik-baik, saya nggak nolak siapapun orangnya yang mau datang silaturahmi, saya terbuka lebar. Karena yang saya punya sekarang itu juga bukan punya pribadi saya, itu juga punya umat, punya semua orang punya. Cuman yang saya nggak senang tadi, ada jenengan menganggap urusan jenengan nggak tuh settingan atau terserah jenengan. Saya juga nggak sakit hati kok, mau jenengan ngomong ini cuma film ya terserah, monggo, itu penilaian jenengan. Mau ngomong settingan itu monggo, itu penilaian jenengan. Ini kain kiswah. Jadi kain kiswah itu kain yang mana digunakan untuk menutup Ka'bah, ya. Baik. Dan itu tertulis kalimat tauhid, tertulis lafaz-lafaz Allah, firman Allah di situ. Nah ini orang tua tadi diapain, Mbak? Saya diajar dan bahkan dipukul-pukul. Tapi saya sebagai orang tua tentunya tidak melawan. Tidak melawan karena kesadaran atau nafsu, bila dilawan dengan nafsu, dia akan jadi api. Tetapi biarkanlah dia sepuas-puasnya menghajar saya. Loh, saya tahu pada akhirnya dia akan lumpuh. Apalagi dia tadi sampai membanting kain kiswah ini dan mau menginjaknya. Dan pada akhirnya dia kualat. Seketika itu kakinya serasa tidak bisa digerakkan kalau saya lihat tadi. Dan dia terjatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, Mbah, karena memang saya tidak mengetahui bahwasanya itu yang dinamakan kain kiswah yang
menutupin Ka'bah. Saya kira kain itu hanya sekedar kain lap biasa atau kain gombal Kain yang lap, biasa. Kain lap ya, enak muncung ya, kain lap ya. Karena waktu saya lihat macam seperti konten-konten yang lain, hanya sekedar kain lap, itu mungkin hanya saya lihat sekedar kain sampah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Mbah, dan saya mohon maaf kepada Mas Ray. Gini, jenengan tuh saya rasa udah nggak perlu sih saya jelasin tentang masalah spiritual. Guru spiritual udah pasti punya santri, kan gitu. Tapi yang saya masalahkan di sini, kalau memang jenengan mempermasalahkan tentang konten, yang dibahas hanya konten, ya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Oke, ini contoh. Ini saya yakin jenengan bilang, ini kan biasa nih, ini udah apa ya, ada di pemikiran saya ini seakan-akan sampah ini, kayak apa ini, Memang ini dibayar berapa ini, ya udah. maaf Mas Ray, memang yang saya lihat seperti itu awalnya. Dan yang saya tahu di sini spiritual hanya saya lah yang paling sakti. Makanya saya lihat, tapi saya mohon maaf, ternyata kain kiswa itu kain yang menutupi Ka'bah. Jadi saya pengen bukti memang kain sakti atau bukan. Ternyata saya kena karmanya. Jadi sekali lagi kepada Mbah dan kepada Mas Ray, saya memohon maaf. Nggak ada yang sakti-saktian. Di sini saya nggak ada bicara sakti-saktian. Saya bukan berarti bilang kayak ini sakti, enggak. Yang perlu dihargai, ini tulisannya apa? Baik, itu memang tulisannya tulisan Arab. Hah. Tetapi saya lihat macam Arab biasa, dan ternyata memang itu kain itu sakti. Cara selama ini yang saya tahu itu macam seperti konten-konten. Nggak ubahnya Ternyata Al-Quran. ini memang terbukti. Maaf ya, saya potong. Nggak ubahnya Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Ketika ada kertas, ditulis di situ firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kan kertas biasa nih, gitu. Dibakar, bukan masalah kertasnya, tetapi yang tertulis di situ itu adalah ayat suci Al-Quran, firman Allah. Kalau saya bilang nggak ada sakti-saktian, sama semua, tidak ada yang sakti kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Itu kembali lagi itu saya mengakuin itu semua. manusia yang sakti. Itu manusia, ada orang sakti, memang ada. Siapa tuh orang yang sakti? Orang yang sabar, orang yang bisa menjaga hawa nafsu. Orang yang tidak punya musuh itu juga orang yang sakti. Tetapi walau ilmumu tidak mempan ditembak, kalau banyak musuh itu namanya bukan orang sakti. Terus yang ingin saya katakan, ketika kaki sampean tadi mau menginjak ini, lalu tiba-tiba kaki sampean terasa kaku, itu kejadian seperti apa? Itu seperti saya menginjak bara api yang begitu teramat sakit sampai menusuk ke tulang saya. Dan saya juga tidak mengetahui bahwasannya kain itu kain yang penutup Ka'bah yang dinamakan kain kiswa. Benar apa yang dikatakan Eyang Guru, bahwa siapapun yang memiliki walaupun sebenang atau sehelai daripada kain ini, maka akan dilindungi dari semua godaan-godaan ataupun ilmu-ilmu gaib yang akan menyerang. Terutama adalah anak-anak muda, pasangan-pasangan muda. Sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang suka menggoda suami orang. Dalam istilahnya apa itu? Pelakor. Pelakor itu semuanya pakai sarana ilmu hitam. Apabila pasangan-pasangan muda, bahkan pasangan-pasangan yang sudah dewasa, tidak memagari dirinya dengan syariat, maka bisa saja pasangan Anda itu akan terkena serangan orang-orang yang berniat jahat
atau pelakor tadi. Makanya yang guru telah memilih orang-orang yang memang sudah ditentukan, di mana kain kiswah ini nanti akan dibagi-bagikan bagi orang-orang yang memang sudah dipilih. Sampean datang ke sini itu bukan secara tiba-tiba, tetapi memang sudah diskenariokan. Kalau sampean tidak datang ke sini, kemungkinan para netizen tidak tahu bagaimana keampuhan ataupun sesuatu yang terkandung di dalam kain kiswah ini. Tetapi karena sampean mau menginjak dan kakinya terasa mekengkeng, kaku, ya, itulah sesuatu yang ingin disampaikan kepada semua netizen, bahwa kain ini bukanlah kain sembarangan. Jangan karena ikat kepala sampean yang rapi seperti itu, lalu sampean bangga dengan ilmu yang kau miliki. Tidak ada orang sakti di dunia ini. Kesaktian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjenengan jaga terus Mbah. Saya akan tetap menjaga. Penjenengan pegang ya. Jadi sahabat ya. Untuk sementara ini saya mandahkan dulu panjenengan. Karena Alhamdulillah. ada yang mau saya sampaikan ke beliaunya. Iya. Jadi untuk panjenengan semuanya, memang kain kiswah ini sengaja saya titipkan ke Mbah Sidik. Iya. Yang mana juga adanya ini kan karena amanah yang disampaikan Mbah Sidik. Iya. Tapi ketika nanti ada yang mau, ya saya minta Iya, dipotongkan. iya. Memang adanya kain kiswah dari Eyang Guru ini bukannya untuk saya pribadi atau Mas Rey pribadi, tetapi adalah untuk kemaslahatan banyak orang. Benar. Iya. Tapi maaf sebelumnya Mas Rey. Jadi benar. Saya menginginkan kain kiswah itu. Apabila Mas Rey memberikan kain kiswah itu, akan saya pelajari dan akan saya mahari. Oh, bagaimana Mas Rey? Gimana Mas Rey? Berapa mahar yang harus saya bayar Ini ya. kepada Mas Rey? Di sini adanya kain ini bukan berarti saya mau jual beli. Ya, maaf ya. Adanya kain ini bukan berarti tiba-tiba saya jadi online shop. Jadi adanya ini itu sebagai jalan supaya saya bisa mengajak sahabat-sahabat saya di sana untuk lebih cinta dengan anak yatim yang pertama. Dengan adanya ini saya berusaha mengajak sahabat-sahabat saya untuk memajukan area padepokan saya. Yang mana nantinya di belakang ini akan saya bangun pendopo yang total biayanya tuh hampir 1 miliar. Iya. Bukan berarti saya menjual beli ini. Iya. Kalau saya niat jual beli, pasti saya terima nih. Iya. Yang gitu. Intinya apabila para netizen semuanya yang memahari ini, itu secara tidak langsung kalian berkontribusi atau peduli terhadap anak-anak yatim, dan juga berkontribusi atas berdirinya pondok pesantren Mas Rey, Padepokan yang akan didirikan Mas Rey. Dan pahalanya itu mengalir terus, tidak akan pernah berhenti selama Padepokan ini masih berdiri. Amin. Jadi sekali lagi Mas Rey, memang benar-benar tidak bisa saya mahari karena saya memang benar-benar menginginkan kain kiswah. Maaf, saya lebih memilih yang butuh. Dan saya lebih memilih orang-orang yang mengambil ini niat awalnya itu membantu. Yang kedua, emang sahabat dekat saya. Iya. Baiklah, kalau memang Mas Rey tidak memberi atau saya mahari tidak memberi, jadi sekali lagi juga saya mohon maaf sama Mas Rey dan saya mohon maaf juga sama Mbah. Karena memang kesaktian saya itu tidak ada apa-apanya.
saya memang akui bahwasanya ini bukan konten, dan saya akui kain kiswa itu memang sakti, dan kesaktian saya tidak apa-apanya, dan itu memang saya akui kesaktian itu hanya milik Allah. Jadi ya ini pertemuan awal ini saya tidak mau ada keributan untuk kedepannya. Saya tidak mau ada kesuruhan kedepannya. Tapi apabila terjadi keributan seperti ini, jangan salahkan dan jangan pernah bangunkan macan yang sedang tidur. Iya. Seperti nama padepokan saya, Padepokan Maung Siluang. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Lalu gimana Mas Rey kesimpulannya? Saya pamit dulu Mas. Oke, lanjut. Iya. Kenapa Mbak? Bayaran? Biar saya nggak mau menjual. Bukan heran, tetapi tiba-tiba ada seorang datang lalu ingin merebut dan bahkan menghina kain ini. Tapi alhamdulillah karena kain ini dilindungi mungkin dari Eyang Guru, sehingga si penghina itu tadi saya lihat itu kakinya jadi mekengkeng. Kenapa itu Mbak? Mekengkeng itu kayak kaku, kayak semutan, dan saya lihat mulutnya itu kayak menahan kesakitan. Subhanallah. Bengkak. Nah, saya mau mengatakan itu. Menggengkeng. Oh, iya. Iya. Ya Allah, jadi gini Mbak. Jadi saya memiliki kesimpulan yang pertama. Iya. Seperti yang jenengan sampaikan. Semua itu kan udah diskenakan oleh Allah. Iya. Yang itu, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kayak gitu. Ya mungkin ini Allah menunjukkan jalan Iya. supaya sahabat saya di sana, penonton-penonton saya mengetahui tentang apa sih sebenarnya yang ada pada di kain kiswa. Iya. Apa sih sebenarnya keunggulannya, kelebihan dari kain kiswa. Tapi kembali lagi, di sini saya tidak pernah bilang oh ini sakti, enggak ada. Kesemuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kembali lagi, ya mungkin dari sini juga insya Allah dengan adanya jenengan Mbak Sidik, sahabat semua ya, Iya. insya Allah proses pembangunan nantinya padepokan saya yang akan saya buat insya Allah berjalan lancar. Harapan saya seperti itu, karena apapun yang saya miliki itu akan akan saya jadikan tempat atau wadah ilmu, majelis ilmu di situ. Jadi barang siapa yang berkontribusi di tempat yang mana dibuat majelis ilmu, tempat di mana orang-orang berkumpul untuk belajar, berkumpul untuk ngaji, belajar sholawatan, insya Allah akan menjadikan apa yang diberi nanti menjadi amal jariah. Amin. Nah, inilah nanti hadiahnya. Makanya kalau panjenengan ingin memiliki, ingin punya, ya jadikan aja contoh, kan nanti akan saya potong dan akan saya bentuk itu seperti liontin, kan bisa menjadi hiasan diri, memperindah diri. Dan untuk selebihnya kita serahkan kepada Allah. Maka niatnya apa? Seperti tadi saya sampaikan, jadikan ini hadiah. Nah, jadi untuk panjenengan yang mau, mungkin nih ada yang nanya, Mas ini kenapa tadi nggak diterima? Loh kalau misalkan saya ambil, ya kita nggak tahu uang itu tadi dari mana. Niat dia kalau dapat ini untuk apa? Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Makanya ini saya utamakan orang-orang terdekat. Lalu Mbak, ini ada yang mau saya bisikin sedikit. Mengenai bacaan yang harus jenengan rapalkan untuk menjadi untuk mendudukkan kain kiswah ini. Ini rahasia Mbak, harus jenengan saja yang tahu. Ya, izin Mbak ya. Ini rapalannya Mbak. Dan nanti jenengan bisa sampaikan. Nanti minta tolong sama Bejo untuk menuliskan apa yang jenengan sampaikan. Karena sekarang ini saya percaya sama jenengan. Iya, ntar
Bejo biar pinjam pulpen sama Samiun. Iya, Samiun siapa? Samiun santri baru. Oh iya, Yang santri baru. kemarin disuruh ambil air itu malah embernya pecah. Masya Allah. Is, ada santri baru Samiun? Ada mas memang. Tadi pagi baru diantar sama keluarganya. Iya. Oh, saya enggak tahu. Samiun. Samiun namanya. Namanya Samiun. Samiun. Samiun Alim. Jadi orang tuanya menitipkan kepada Mas Diki agar Mas Re bisa mendidik dari Samiun yang tadinya nakal menjadi Samiun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya mudah-mudahan ya. Itu si Samiun tuh kan dari mana tahu. Nakalnya bukan main, Mas. Masa ada orang sholat mengganggu dari belakang, nyubit-nyubit pantatnya gitu. Umurnya berapa rupanya? Masih muda, sekitar umur 18 tahun. Ya Allah, ya udah mudah-mudahan dengan dia di sini kan jadi alim. Jadi kan Samiun alim. Iya, Samiun Alim. Amin. Insya Allah. Pokoknya tuh Mbah, jenengan sudah saya amanahkan rapalan tadi. Jenengan nanti temuin admin saya biar ditulis. Jadi barang siapa yang nanti yang maharkan ini dikasih rapalannya, Iya, iya. ya. Untuk pemesanannya nanti akan saya potong, tanya aja ke admin. Ya. Nomor adminnya berapa Mas Re? Di 08 13 97 72 33 34. Saya ulangi. Nomor admin di 08 13 97 72 33 34. Tanya ke admin, Mas admin, saya pengen maharin potongan dari kain kiswah. Ya, langsung aja hubungi ke admin. Jadi mungkin itu aja ya. Udah berapa ini live streaming? 32 live streaming mas. Oh iya. Ini sahabat ini saya akhiri dulu. Karena saya mau nungguin siapa? Samiun. Samiun. Samiun namanya. Iya. Asli pun dia. Orang Jawa. Jawa. Iya. Ya Allah. Yaudah sahabat, itu saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر